Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat dan pengertian sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Imamat 10 ayat 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, Imamat 10 ayat 1 dan 2. Tema kita, jaga kekudusan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah yang memilih dan menguduskan hamba-hambanya, yakni para imam untuk melayani. Pelayanan itu adalah hal yang mulia, dan itu adalah sesuatu yang khusus, yang spesial. Itu sebabnya setiap hamba Tuhan haruslah memahami perannya dengan baik, agar tidak menjadi batu sandungan dan mendatangkan murka Allah. Antara pelayanan dan pribadi pelayan tentu tidak bisa dipisahkan. Seorang pelayan, sekalipun sudah diberikan mandat ataupun kepercayaan, tidak bisa sewenang-wenang dalam pelaksanaan tugasnya. Kita akan belajar beberapa hal penting berdasarkan Imamat 10, yakni pertama, keseriusan dalam penyembahan. Tadi sudah kita baca ayat 1 dan 2, bahwa penyembahan kepada Tuhan tidak bisa dilakukan sembarangan. Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, mempersembahkan api yang asing, yang tidak diperintahkan, menunjukkan bahwa ketaatan dalam tata cara ibadah adalah hal yang sangat serius. Tuhan menghendaki penyembahan yang kudus dan sesuai perintahnya, bukan berdasarkan keinginan manusia. Kita tidak boleh menganggap remeh atau sepele berkaitan dengan penyembahan. Ingat, jangan lakukan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Itu poin yang sangat penting. Yang kedua, menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Ayat 3, lalu berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang mendekat kepadaku, aku akan menyatakan kekudusanku, dan di depan seluruh bangsa itu, aku akan dipermuliakan. Tetapi Harun berdiam diri. Tuhan Allah adalah Tuhan yang Maha Kudus, dan setiap orang yang mendekat kepadanya harus menghormati kekudusan itu. Musa mengingatkan Harun bahwa tindakan Tuhan adalah penegasan tentang pentingnya menghormati kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Memahami dan menghormati kekudusan Tuhan mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan yang ketiga, menjaga pikiran dan tindakan. Di dalam ayat 8-11, di sana kita menemukan bahwa Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau dan anak-anakmu yang laki-laki, apabila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya kamu jangan mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya turun-temurun. Tuhan memerintahkan agar imam tidak mabuk saat melayani Tuhan. Ini menekankan pentingnya kewaspadaan dan keseriusan dalam melayani Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dipanggil untuk menjaga pikiran dan tindakan kita agar tetap fokus dan berkenan di hadapan Allah. Jangan mau dikendalikan oleh pikiran duniawi, termasuk masalah makan dan minum, supaya kita tidak menjadi bahan cemoohan ataupun menjadi batu sandungan. Dan yang keempat terakhir, ketaatan dalam pelayanan. Di dalam ayat 12-20, kita menemukan bahwa berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar, anak-anaknya yang masih tinggal, ambillah korban sajian yang tinggal dari korban api-apian Tuhan itu dan makanlah itu.
yang tidak beragi, dekat mezbah, sebab itulah bagian yang maha kudus. Meskipun Harun dalam keadaan berduka, tetapi dia beserta anak-anaknya tetap harus menjalankan tugas sebagai imam. Mereka harus melakukan sesuai dengan perintah Tuhan segala tugas keimamatan itu. Ini menunjukkan bahwa ketaatan tidak boleh bergantung pada situasi, bahwa dalam pelayanan kita harus tetap setia dalam menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, harus dengan sepenuh hati, jangan setengah hati, jangan neko-neko, jaga kekudusan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap hidup di dalam kekudusan, karena sesungguhnya Engkau adalah Allah yang maha kudus. Engkau mau supaya kami hidup di dalam kemurnian, hidup di dalam kepatuhan, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan. Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau juga akan terus memakai kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi alat keselamatan. Pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam.